Salju itu cantik sih. Tapi lo nggak bakal nyangka kalau setiap butirannya punya sidik jari sendiri. Nggak percaya? Ini bukan hoax. Siap-siap speechless. WhatsApp. Guys, balik lagi di channel ini. Sebelum kita bongkar fakta unik tentang si putih dingin ini, jangan lupa pencet tombol subscribe dan absen dulu di kolom komentar. Lo pada lagi nyantai dari kota mana nih? Fakta menarik tentang salju. Kenapa salju berwarna putih? Penjelasan tentang cahaya dan kristal es. Salju sebagai fenomena alam yang menakjubkan. Salju adalah salah satu fenomena alam yang paling menakjubkan dan menarik untuk diamati. Ketika musim dingin tiba, terutama di negara-negara dengan iklim 4 musim, salju turun dari langit dan menyelimuti permukaan bumi dengan lapisan putih yang tampak lembut dan menenangkan. Pemandangan ini tidak hanya indah secara estetika, tetapi juga membawa perubahan besar dalam ekosistem dan kehidupan sehari-hari. Bagi sebagian orang, salju melambangkan kehangatan musim liburan, keindahan alam, dan momen berharga bersama keluarga. Namun, di sisi lain, bagi mereka yang tinggal di daerah bersalju, keberadaan salju bisa menjadi tantangan tersendiri karena dapat menyebabkan jalanan menjadi licin, menutup akses transportasi, dan menimbulkan bahaya seperti badai salju yang ekstrim. Salju tidak hanya menarik karena kehadirannya yang khas di musim dingin, tetapi juga karena memiliki karakteristik unik yang membuatnya berbeda dari fenomena alam lainnya. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah mengapa salju berwarna putih, padahal air dan es yang membentuknya bisa tampak transparan atau sedikit kebiruan. Fenomena ini berhubungan erat dengan cara cahaya berinteraksi dengan struktur kristal es yang menyusun setiap kepingan salju. Untuk memahami hal ini lebih lanjut, kita perlu menggali lebih dalam tentang sifat cahaya, cara kerja kristal es, serta bagaimana kombinasi keduanya menciptakan tampilan khas yang kita kenal sebagai warna putih salju. Struktur kristal es dalam kepingan salju. Salju terbentuk dari butiran kecil es yang disebut kristal es, yang terbentuk di atmosfer ketika uap air mengalami pendinginan yang sangat drastis. Proses ini dimulai ketika suhu udara turun di bawah titik beku, menyebabkan uap air di awan berubah menjadi partikel es kecil. Partikel ini kemudian bergabung dengan molekul air lainnya dan membentuk struktur kristal yang semakin membesar. Setiap kepingan salju memiliki bentuk yang unik, meskipun semuanya berbasis struktur heksagonal. Perbedaan suhu dan tingkat kelembapan selama pembentukan salju di atmosfer menentukan bentuk akhir dari kristal tersebut. Ada yang berbentuk seperti jarum halus, bintang bercabang 6, atau bahkan struktur yang lebih kompleks dan bercabang-cabang. Kristal es ini memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana cahaya berinteraksi dengan salju. Meskipun es dalam bentuk pada cenderung tampak transparan, kumpulan kristal es yang membentuk salju memiliki banyak permukaan kecil yang tersebar ke berbagai arah. Struktur ini memungkinkan cahaya yang mengenainya untuk mengalami pemantulan dan pembiasan berkali-kali sebelum akhirnya mencapai mata kita. Proses inilah yang menjadi kunci utama dalam memahami warna putih pada salju. Sifat cahaya dan peranannya dalam warna salju. Untuk memahami mengapa salju tampak putih, kita harus memahami sifat dasar cahaya terlebih dahulu. Cahaya yang tampak oleh mata manusia sebenarnya terdiri dari berbagai panjang gelombang yang berbeda, yang bersama-sama membentuk spektrum cahaya tampak. Cahaya matahari, yang merupakan sumber cahaya utama bagi bumi, terlihat sebagai cahaya putih, tetapi sebenarnya terdiri dari berbagai warna yang dapat terlihat ketika melewati prisma atau saat terbentuknya pelangi. Warna-warna ini meliputi merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, yang masing-masing memiliki panjang gelombang yang berbeda. Ketika cahaya mengenai suatu benda, benda tersebut dapat menyerap beberapa panjang gelombang dan memantulkan sisanya. Warna yang kita lihat dari benda tersebut bergantung pada panjang gelombang yang dipantulkan. Misalnya, jika suatu benda menyerap semua panjang gelombang kecuali merah, maka benda itu akan tampak merah. Demikian pula, jika suatu benda menyerap semua panjang gelombang kecuali biru, maka benda tersebut akan tampak biru. Namun, dalam kasus salju, hampir semua panjang gelombang cahaya dipantulkan kembali dalam jumlah yang hampir sama, sehingga mata kita menangkapnya sebagai warna putih. Mengapa salju tidak transparan seperti es? Banyak orang mungkin bertanya-tanya mengapa salju tampak putih,
sementara es yang berasal dari air beku seringkali terlihat transparan atau sedikit kebiruan. Jawabannya terletak pada perbedaan struktur antara es padat dan salju. Es dalam bentuk balok atau lapisan tipis biasanya memiliki permukaan yang halus dan seragam, sehingga ketika cahaya mengenainya, sebagian besar cahaya dapat menembus es tanpa banyak mengalami pemantulan atau pembiasan. Hal ini menyebabkan es tampak transparan atau tembus cahaya. Namun, dalam kondisi tertentu, es juga dapat terlihat kebiruan, terutama jika berlapis tebal. Warna biru ini muncul karena es cenderung menyerap panjang gelombang cahaya merah lebih banyak dibandingkan cahaya biru, sehingga warna biru lebih dominan dalam cahaya yang dipantulkan kembali ke mata kita. Sebaliknya, salju terdiri dari banyak kepingan kristal es kecil yang memiliki permukaan tidak beraturan dan tersebar dalam berbagai arah. Ketika cahaya mengenai tumpukan salju, cahaya tersebut tidak dapat menembus secara langsung seperti pada es padat. Sebaliknya, cahaya akan dipantulkan dan dibiaskan berkali-kali oleh berbagai permukaan kecil dalam kristal es tersebut. Karena proses ini terjadi secara acak dan tidak ada satu warna yang diserap lebih dominan dibanding yang lain, cahaya yang akhirnya mencapai mata kita tetap terdiri dari seluruh spektrum warna dalam jumlah yang seimbang. Inilah sebabnya mengapa salju tampak berwarna putih bagi pengamat. Efek pemantulan dan penyebaran cahaya pada salju. Proses yang membuat salju tampak putih disebut sebagai penyebaran cahaya difus. Penyebaran ini terjadi karena cahaya yang memasuki lapisan salju mengalami banyak pemblokan arah akibat interaksi dengan berbagai permukaan kecil dari kristal es yang menyusunnya. Tidak seperti cermin yang memantulkan cahaya dalam satu arah tertentu, kristal-kristal dalam salju memantulkan cahaya ke berbagai arah secara acak. Inilah yang menyebabkan hampir semua panjang gelombang cahaya tetap dipantulkan dalam jumlah yang hampir sama, menghasilkan warna putih yang khas. Selain itu, ketebalan lapisan salju juga berperan dalam memperkuat efek ini. Semakin tebal salju, semakin banyak cahaya yang dipantulkan berkali-kali sebelum akhirnya keluar dan mencapai mata pengamat. Oleh karena itu, bahkan ketika salju menumpuk dalam jumlah besar, warnanya tetap terlihat putih cerah. Namun, dalam kondisi tertentu, penyebaran cahaya ini bisa sedikit berubah, menyebabkan warna salju tampak berbeda. Misalnya, dalam situasi di mana salju terkompresi atau telah mencair sebagian, penyebaran cahaya bisa menjadi kurang efektif, dan dalam beberapa kasus, salju dapat terlihat sedikit kebiruan atau lebih gelap dibandingkan salju segar yang baru turun. Dengan memahami bagaimana cahaya berinteraksi dengan kristal es di dalam salju, kita bisa lebih menghargai keindahan dan keunikan fenomena ini. Salju bukan hanya sekadar lapisan putih yang menutupi tanah, tetapi juga contoh sempurna dari bagaimana ilmu fisika bekerja di dunia nyata. Mengapa salju bisa tampak berkilauan? Saat matahari bersinar terang di atas lapisan salju yang baru turun, kita sering melihat kilauan cahaya seperti berlian yang tersebar di permukaan. Fenomena ini terjadi karena adanya kristal-kristal es tertentu yang memiliki permukaan yang lebih halus dan rata dibandingkan yang lain. Permukaan ini mampu memantulkan cahaya dengan cara yang lebih terarah, mirip dengan cara cermin kecil memantulkan cahaya ke satu arah tertentu. Inilah yang menyebabkan efek berkilau atau sparkle yang sering terlihat pada salju segar. Pantulan ini dikenal sebagai pemantulan spekular, yang berarti cahaya dipantulkan dalam satu arah tertentu, bukan disebarkan ke segala arah seperti yang terjadi pada kebanyakan kristal es dalam salju. Ketika sudut datang cahaya dan sudut pandang pengamat sejajar, pantulan cahaya menjadi lebih kuat dan tampak lebih mencolok dibandingkan area lain di sekitarnya. Hal ini mirip dengan bagaimana permukaan air dapat memantulkan cahaya matahari secara intensif ketika diamati dari sudut tertentu. Selain itu, semakin dingin suhu udara saat salju turun, semakin besar kemungkinan terbentuknya kristal es yang memiliki permukaan lebih halus dan rata. Oleh karena itu, salju yang turun di daerah yang sangat dingin, seperti di puncak gunung atau daerah kutub, cenderung memiliki lebih banyak efek kilauan dibandingkan salju di daerah yang lebih hangat, di mana kristal cenderung lebih kecil dan lebih kompleks dalam bentuknya. Namun, efek ini bisa berkurang seiring waktu ketika kristal es mulai mencair atau mengalami tekanan akibat aktivitas di atasnya. Saat salju diinjak, digilas kendaraan, atau terkena suhu yang lebih hangat, struktur kristalnya menjadi lebih tidak beraturan,
mengurangi kemampuan permukaannya untuk memantulkan cahaya dengan baik. Oleh karena itu, salju segar yang baru turun hampir selalu terlihat lebih berkilau dibandingkan salju yang sudah lama berada di tanah. Perbedaan salju kering dan salju basah. Salju tidak selalu memiliki tekstur yang sama. Dalam kondisi tertentu, kita dapat menemukan salju yang terasa sangat ringan dan mudah terbang tertiup angin. Sementara di lain waktu, salju bisa terasa lebih berat dan lengket. Perbedaan ini disebabkan oleh tingkat kandungan air yang ada dalam salju, yang membagi salju menjadi dua jenis utama, salju kering dan salju basah. Salju kering biasanya terbentuk ketika suhu udara sangat dingin, biasanya di bawah -5 derajat Celcius. Pada suhu ini, kristal es yang membentuk salju tidak mudah mencair, dan tetap memiliki struktur yang lebih kompleks dan tajam. Karena itu, salju jenis ini terasa ringan dan lebih mudah terbang jika tertiup angin. Dalam kondisi ini, cahaya yang mengenai salju akan mengalami lebih banyak pemantulan dan penyebaran karena struktur kristal esnya yang masih utuh, sehingga salju kering cenderung tampak lebih putih dan lebih terang. Sebaliknya, salju basah terbentuk ketika suhu udara lebih hangat, biasanya mendekati 0 derajat Celcius. Pada kondisi ini, sebagian kristal es mulai mencair dan bergabung satu sama lain, menciptakan butiran salju yang lebih besar dan lebih berat. Salju basah memiliki lebih banyak kandungan air di antara kepingan-kepingan kristalnya, sehingga kemampuannya dalam memantulkan cahaya menjadi sedikit berkurang. Akibatnya, salju basah sering tampak lebih gelap dan kurang berkilau dibandingkan salju kering. Salju basah lebih sering ditemukan di daerah yang memiliki iklim sedang, di mana suhu musim dingin tidak terlalu ekstrim. Salju jenis ini lebih baik untuk membuat bola salju atau boneka salju, karena partikelnya lebih mudah saling menempel. Sementara itu, salju kering lebih cocok untuk olahraga seperti ski atau snowboarding, karena tidak mudah menggumpal dan lebih ringan saat diinjak. Pengaruh cahaya matahari terhadap warna salju. Meskipun salju umumnya terlihat putih, warnanya bisa berubah tergantung pada sudut dan intensitas cahaya matahari yang mengenainya. Fenomena ini dapat kita amati dengan jelas saat matahari terbit dan terbenam. Pada pagi dan sore hari, cahaya matahari melewati atmosfer dalam jalur yang lebih panjang, menyebabkan spektrum warna merah dan oranye lebih dominan. Akibatnya, salju yang terkena cahaya matahari pada waktu-waktu ini bisa tampak keemasan atau kemerahan. Sebaliknya, di siang hari ketika matahari berada tepat di atas kepala, cahaya matahari mengandung lebih banyak spektrum biru dan putih, membuat salju tampak lebih terang dan lebih putih dibandingkan pada waktu lainnya. Efek ini sangat jelas terlihat di daerah yang luas tertutup salju, seperti di pegunungan atau wilayah kutub, di mana warna salju bisa tampak sangat mencolok di bawah sinar matahari langsung. Selain itu, efek cahaya matahari juga bisa menyebabkan salju tampak kebiruan dalam kondisi tertentu. Ketika salju menumpuk dalam jumlah besar, seperti di gletser atau lapisan es yang sangat tebal, cahaya yang masuk ke dalam salju dapat mengalami hamburan Rayleigh, di mana cahaya dengan panjang gelombang lebih pendek, biru, lebih banyak dipantulkan dibandingkan cahaya dengan panjang gelombang lebih panjang, merah. Inilah sebabnya mengapa gletser dan lapisan es yang sangat tebal seringkali terlihat memiliki warna biru yang khas. Perubahan warna salju di bawah cahaya buatan. Ketika malam tiba dan sumber cahaya alami berkurang, salju tetap bisa memantulkan cahaya dari sumber buatan seperti lampu jalan, lampu rumah, atau kendaraan. Namun, warna salju bisa tampak berbeda tergantung pada warna cahaya yang mengenainya. Lampu dengan cahaya kuning atau oranye, seperti lampu natrium yang umum digunakan di jalanan, akan membuat salju tampak lebih hangat dan agak kekuningan. Sebaliknya, lampu dengan cahaya putih atau biru, seperti LED atau lampu neon, akan membuat salju tampak lebih kebiruan dan lebih dingin. Hal ini menunjukkan bahwa warna salju yang kita lihat sebenarnya bukan hanya bergantung pada sifat fisik salju itu sendiri, tetapi juga pada sumber cahaya yang mengenainya. Selain itu, dalam kondisi tertentu, salju bisa memantulkan cahaya dari langit malam, terutama jika ada banyak awan yang memantulkan cahaya kota. Ini sering menyebabkan efek sky glow, di mana salju tampak memiliki warna oranye atau merah muda di malam hari akibat pantulan cahaya dari kota-kota besar. Kesimpulan, salju dan ilusi optik alam. Dari semua penjelasan di atas,
kita dapat menyimpulkan bahwa warna putih pada salju bukanlah sesuatu yang sederhana, melainkan hasil dari kombinasi berbagai proses fisika yang melibatkan pemantulan, penyebaran, dan pembiasan cahaya oleh kristal es di dalamnya. Meskipun es dalam bentuk padat bisa tampak transparan atau kebiruan, struktur unik dari kepingan salju memungkinkan cahaya matahari dipantulkan secara merata ke segala arah, menciptakan tampilan putih yang khas. Selain itu, kondisi lingkungan seperti suhu udara, kelembapan, dan intensitas cahaya matahari juga dapat mempengaruhi bagaimana salju terlihat di mata kita. Salju bisa tampak lebih putih, lebih biru, atau bahkan keemasan tergantung pada situasi dan sudut cahaya yang mengenainya. Perubahan ini menunjukkan bagaimana fenomena alam sederhana seperti salju sebenarnya menyimpan banyak ilmu pengetahuan yang menarik untuk dipelajari. Jadi, lain kali saat Anda melihat salju, ingatlah bahwa keindahannya bukan hanya sekadar pemandangan yang memukau, tetapi juga contoh luar biasa dari bagaimana cahaya dan materi berinteraksi di dunia alami kita. Gimana? Udah mulai mikir kalau salju itu nggak sesimpel kelihatannya kan? Jangan lupa like video ini kalau lo juga baru tahu fakta sekeren ini. Oke deh, segitu dulu guys. Jangan kemana-mana. Pantengin terus channel ini buat fakta-fakta unik lainnya yang bikin geleng-geleng kepala. Ciao!